Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wa ma yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Masyaallah hadirin jamaah a'azzakumullah. Poin yang ke-13 dari amalan Rasul SAW yaitu bersegera untuk mendatangi masjid menunaikan ibadah salat. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan mendengarkan azan, keutamaan berdiri pada shaf awal salat berjamaah, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaannya, kemudian mereka tidak bisa mendapati hal tersebut, illa ayyastahimu alaih, kecuali harus digilir. Jadi misalnya orang berebut agar supaya bisa mendapatkan shaf depan, agar supaya bisa datang lebih awal mendengarkan azan, dapat shaf depan. Kalau seandainya orang nggak bisa dapat, tiap saat dia berusaha nggak bisa dapat terus, lalu tidak ada cara agar supaya bisa dapat itu kecuali dengan cara digilir. Jadi giliran yang sudah dapat maka nggak usah, atau bergantian. Seperti ketika orang misalnya bergiliran bergantian untuk masuk kelompok, itu kan harus gantian. Kalau orang rebutan bahkan menjadi hal yang sangat mabarak. Kalau seandainya orang mengetahui keutamaan hal tersebut dan mereka tidak bisa mendapati hal itu kecuali dengan cara bergilir bergantian, lastahamu ilaih, pasti mereka akan rela untuk bergilir bergantian untuk bisa mendapatkan keutamaan di shaf depan, keutamaan mendengarkan azan dan berdiri di shaf depan ketika sholat berjamaah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Walau ya'lamuna ma fi tahjir." Dan kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan berangkat lebih awal menuju masjid, lastabaqu ilaih, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk bisa datang lebih awal ke masjid. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil 'atamati wal wasubahi." Kalau seandainya orang-orang tahu keutamaan ikut salat berjamaah, salat isya dan salat subuh, kalau mereka mengetahui keutamaannya, la atauhuma walau hadwan, niscaya mereka akan mendatangi salat berjamaah isya dan subuh walaupun harus merangkak. Di dalam hadis ini tadi 3 poin Rasul disebutkan menggunakan redaksi law ya'lamun nas, law ya'lamun, law ya'lamun. Kalau seandainya mereka tahu. Maka di sini ada poin penting. Yang pertama, betapa pentingnya orang mengetahui atau memiliki ilmu tentang keutamaan-keutamaan. Al-ilmu bi fadailil a'mal. Ilmu tentang keutamaan-keutamaan amal salih berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ternyata yang dimaksud dalam hal ini ilmu itu bukan hanya sekedar tahu, tapi itu tertanam pada dirinya.
menancap dalam batinnya, sehingga hal itu mendorong dirinya untuk bersemangat mengerjakan hal tersebut. Maka Rasul SAW menyebutkan, "Lau ya'lamun nas, lau ya'lamun," agar orang betul-betul belajar. Sini di dalamnya terdapat al-hasu ala talabil ilm, dorongan, motivasi agar kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu, memahaminya, lalu kita masukkan, kita tanamkan dalam hati kita berulang-ulang, perlu juga berulang-ulang, karena kadang kalau baru tahu satu kali, baru tahu dua kali, baru tahu tiga kali, belum tertanam. Yang lantas kemudian dengan sebab itu kita terdorong untuk mengerjakan amal saleh. Dan memang yang namanya ilmu, tujuan utamanya adalah al-ilm. Tujuannya kita belajar, tujuannya kita mengkaji adalah agar supaya kita beramal. Para ulama mengatakan tidaklah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu melainkan ilmu yang disertai dengan amal. Kalau hanya sekedar tahu, dapat informasi saja, tapi kemudian tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi mabarat buat dirinya sendiri, sebab dia akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmunya yang tidak diamalkan. Nah, lalu kemudian di dalam hadis ini Rasul SAW menyebutkan beberapa keutamaan. Keutamaan datang lebih awal ke masjid sehingga bisa mendengarkan azan, sehingga bisa berada pada saf terdepan. Mungkin kalau di masjid kita sekeliling rumah juga itu persaingan tidak begitu ketat. Tapi kalau Anda lihat kayak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, wah itu persaingan luar biasa, ketat sekali. Bahkan boleh dibilang lebih datangnya lebih awal lagi. Kalau Jumat datang jam 10 sudah datang. Karena kalau datang jam 11 sudah tidak dapat tempat. Nah di kita kan persaingan agak kurang. Datang jam 11 soal awal. Datang ke masjid, sholat Jumat, jam 11 Pak, masih di vakum. Masih di vakum, sampai masih di vakum, belum selesai vakumnya. Gitu. Kan sekarang waktu duhur lebih awal ya. Waktu duhur lebih awal. Sampai ada di sebagian tempat, kalau di sini. Itu akhirnya karena waktu duhur sudah masuk, jamaahnya masih sedikit. Akhirnya khatib yang ditahan dari guru naik mimbar. Kenapa? Jamaah masih sedikit. Memang tidak ada masalah dalam masalah tinjauan fikih, tidak ada masalah. Tetapi dari sisi tinjauan semangat orang untuk berlomba-lomba menuju kepada kebaikan, ya memang persaingan itu akan terjadi bagi yang mengetahui saja. Yang tidak mengetahui yang santai. Tapi yang tahu dia akan berusaha bisa sampai di saf yang terdepan, tentu kalau tidak ada hal-hal yang mendesak yang memang dia harus kerjakan. Lain cerita itu yang berbahasa. Tapi ketika kita sedang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kelapangan, luang waktu, kita berlomba-lomba untuk berada di saf terdepan, berlomba-lomba untuk lebih awal datang menuju masjid, berlomba-lomba untuk bisa mengerjakan sholat Isya berjamaah. Karena termasuk berat juga bisa berjamaah, sebab orang sudah mau istirahat, sudah capek, sudah payah di sholat Isya. Sholat subuh harus bangun, apalagi subuhnya masih agak awal, bangun subuh dan seterusnya. Jadi betul-betul memang ini keutamaan. Maka di antara keutamaan itu juga ada pada waktu-waktu kritis. Jadi di antara keutamaan satu ibadah itu, karena sebabnya di waktu yang orang seringkali merasa berat di waktu tersebut. Kayak tadi waktu Isya, udah mau tidur, sholat Isya. Atau waktu subuh, ini mestinya belum bangun tidur, malah bangun. Jadi di saat-saat berat, di saat-saat kondisi-kondisi sulit, maka ibadah itu memiliki keutamaan tersendiri. Seperti misalnya ketika Rasul katakan terkait dengan orang yang bersedekah, lagi sehat, lagi pelit-pelitnya, itu sedekah jadi lebih utama. Sebab kalau kita mungkin karena lagi butuh-butuhnya atau lagi pelit-pelitnya terhadap harta, itu jadi lebih berat. Wah, masa saya sedekah ini? Tak usah lah. Jadi lebih berat. Dia lagi sehat,
dia lagi dalam keadaan sangat merasa bahwa uang ini sangat berharga bagi dirinya, dalam artian bahwa wah ini saya lagi butuh juga. Bukan berarti mengabaikan kebutuhan primernya, bukan. Tetapi tadi itu bicara tentang kondisi jiwa, keadaan batin. Bahwa batin kita, jiwa kita terkadang ada pada satu posisi lapang untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga kita mendapatkan semangat. Terkadang kita dalam keadaan kondisi batin kita yang sulit, sempit, sehingga kita tidak mendapatkan semangat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, fungsinya ilmu tadi, fungsinya ilmu agar terus memompa, terus menyemangati, terus mendorong agar kita berusaha meraih berbagai macam keutamaan kebaikan-kebaikan. Kalaulah kita belum bisa mendapatkan dari satu sisi, maka terbuka peluang di sisi yang lain. Dan hadis ini memang disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini menjelaskan betapa kebaikan itu bertingkat-tingkat dan semangat kita juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi jangan pernah sia-siakan setiap peluang kebaikan. Setiap peluang kebaikan. Apalagi misalnya dalam kondisi yang sulit seperti sekarang, ya sebagian saudara kita di sebagian negeri dan sulit dan seterusnya, maka ini adalah merupakan saat-saat utama kita bisa membantu dan bisa kita bantu. Yang mampu dengan harta hartanya, yang mampu dengan doanya, dengan segala macam yang kita miliki. Jadi bagaimanapun apa yang terjadi itu adalah merupakan bagian musibah yang kita juga terdorong, tergerak dan diperintahkan untuk juga saling membantu, saling berbagi satu sama lain. Dan semua Allah Rabbul Alamin memudahkan setiap langkah kita menuju kepada kebaikan, ketaatan, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.